Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyoaji dalam Fibis Weekly Sentiment untuk Indeks. Melihat pergerakan di bursa saham kawasan Asia beberapa pekan terakhir, nampaknya indeks mengalami penguatan yang cukup signifikan. Terdapat beberapa faktor yang nampaknya masih berpotensi untuk menggerakkan indeks-indeks di kawasan Asia tersebut. Dapat dilihat untuk faktor fundamental positif yang nampaknya masih berpotensi untuk memberikan penguatan di beberapa bursa saham kawasan Asia, yaitu dari Jepang, di mana pelemahan nilai tukar yen nampaknya masih memberikan ekspektasi positif, khususnya bagi kinerja dari eksportir Jepang. Yen mencapai nilai terendahnya dalam 2,5 tahun terakhir di tengah adanya stimulus dari Bank of Japan. Kemudian dari Cina, di mana peningkatan surplus neraca perdagangan Cina memberikan keyakinan pada bursa global yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian dari Eropa sendiri, di mana ECB menyatakan bahwa kondisi terburuk dari krisis Eropa nampaknya sudah berakhir. Hal tersebut nampaknya memberikan sentimen positif yang cukup kuat dari para pelaku pasar, baik itu dari Eropa maupun dari kawasan Asia. Sedangkan terdapat beberapa faktor fundamental negatif yang nampaknya akan memberikan tekanan terhadap pergerakan beberapa bursa kawasan Asia, di mana defisit neraca perdagangan Amerika Serikat mengalami pembengkakan dari 42,1 miliar menjadi 48,7 miliar. Selain itu, terdapat pula kekhawatiran mengenai diberhentikannya stimulus The Fed. Sedangkan dapat dilihat secara teknikal pada chart berikut ini, di mana indeks Nikkei Jepang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara teknikal, indeks Nikkei sudah berada pada pola overbought, di mana akan tetapi secara faktor fundamental masih berpotensi untuk mendorong indeks Nikkei mengalami penguatan yang lebih tinggi. Kemudian dapat dicermati untuk support dan resisten pada indeks Nikkei sendiri terdapat di level 10.700 dan resisten di level 11.200. Kemudian untuk pekan ini kemungkinan terjadi koreksi pada indeks Nikkei cukup besar, melihat indeks Nikkei saat ini sudah berada pada posisi yang titik jenuh beli. Sehingga secara umum pada pekan ini untuk indeks Nikkei secara fundamental masih akan berada pada kondisi yang cukup bullish walaupun tidak banyak pergerakan. Namun untuk teknikal nampaknya akan terjadinya koreksi walaupun secara trend majornya masih memberikan sinyal positif. Bagaimana dengan pergerakan indeks Hang Seng Hong Kong, di mana dapat dilihat pada chart berikut. Indeks Hang Seng pada beberapa pekan terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan, di mana secara teknikal indeks Hang Seng sendiri sudah berada pada pola overbought sama dengan indeks Nikkei. Akan tetapi kondisi fundamental yang dapat mempengaruhi pergerakan indeks tersebut nampaknya masih berpotensi untuk mendorong indeks Hang Seng. Kemudian untuk support dan resisten pada indeks tersebut dapat dicermati pada support di level 23.000 dan resisten di level 23.700. Kemudian untuk minggu ini secara teknikal kemungkinan terjadinya koreksi pada indeks Hang Seng masih cukup besar, mengingat bahwa pada indeks ini sudah berada pada titik jenuh beli. Sehingga dapat dikatakan untuk indeks Nikkei dan indeks Hang Seng tidak berbeda jauh. Dan dapat dikatakan untuk indeks Hang Seng sendiri dapat disimpulkan bahwa secara fundamental indeks Hang Seng tidak terlalu banyak pergerakan, di mana indeks Hang Seng beberapa faktor fundamental nampaknya masih memberikan adanya sinyalemen penguatan. Sedangkan secara teknikal sendiri teridentifikasi bahwa akan terjadinya koreksi minor, walaupun pada trend majornya nampaknya masih akan bergerak mengalami penguatan. Demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan indeks di beberapa negara di kawasan Asia. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.